semua, selamat pagi dan apa kabar semuanya? Saya berharap setiap jemaat kita dalam keadaan yang baik dan sehat dan terus antusias walaupun di dalam pandemik COVID-19 ini, apapun cabaran kita pada hari ini, tetapi tidak pernah menghalang kita untuk mempertemukan kita pribadi kita dengan Yesus. Nah, selamat kembali ke dalam ibadah online kita pada hari ini, yaitu tanggal 5 Julai 2020. Dan mari kita terus berdoa dan persiapkan hati kita. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu ya Bapa untuk hari-hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan, pemikiran kami, jiwa kami, hati kami Tuhan, untuk kami siap untuk memuji dan menyembahmu ya Bapa, dan juga mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami Tuhan dan pemikiran kami Tuhan, agar dapat menerima tabur benih yang tumbuh di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ya Bapa, Pastor Edwin ya Bapak, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biar perkataan-Mu Tuhan bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat mempraktikannya di dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap ruangan dan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Betapa baiknya Tuhan itu.
dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Salam. Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online kita. Dan saya yakin percaya Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa melalui persekutuan kita. Dimanapun Anda berada, mari kita fokuskan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita. Kita persiapkan seluruh keberadaan kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Dia dan duduk di kakinya, mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, yang berguna untuk hidup kita, untuk memimpin hidup kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Untuk itu, ada baiknya kita mendahului firman Tuhan ini, mendasari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab sekali lagi pada pagi hari ini, Tuhan memberi ruang, Tuhan memberi peluang bagi kami untuk berkumpul bersama-sama, memuji-muji Tuhan, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah kemuliaan-Mu semakin kami nikmati. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu berlimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami memohon supaya seluruh rangkaian ibadah ini dipimpin, diurapi, dan kami merasakan berkat-berkat yang baru daripada Tuhan yang menguatkan kami, yang membuat kami berjalan terus di dalam pimpinan, di dalam urapan, di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pertumbuhan gereja ataupun gereja yang bertumbuh. Dan kita memahami bahwa gereja itu tidak berkata kepada bangunan, gereja itu bercakap kepada pribadi kita. Gereja itu adalah kita sendiri sebagai umat-umat Tuhan, kita sendiri sebagai orang-orang percaya. Sebab itu anak-anak Tuhan yang diberkati pada pagi hari ini adalah sesi yang terakhir untuk pelajaran mengenai gereja yang bertumbuh. Keyakinan saya adalah kita sudah memahami apa itu gereja dan mengapa gereja ini perlu bertumbuh, bagaimana gereja ini bertumbuh. Kita sudah mempelajarinya di minggu-minggu yang lalu. Lalu pada pagi hari ini kita akan belajar untuk penutup bagi pembelajaran kita mengenai tema ini, yaitu gereja yang bertumbuh. Adalah kita mau belajar mengenai bagaimana konsisten dalam pertumbuhan gereja. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk mempelajari bagaimana supaya pertumbuhan iman kita, pertumbuhan gereja kita dapat konsisten. Ada sekurang-kurangnya 3 perkara yang perlu kita buat. Yang pertama, kita perlu konsisten dalam doa. Kita dapat mempelajari, kita dapat melihat ini di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8. Ini bahagian firman Tuhan ini merupakan perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang seorang yang tidak percaya Tuhan, seorang hakim dan seorang janda. Keseluruhan perumpamaan ini bercakap tentang doa. Keseluruhan perumpamaan ini bercakap kepada kita supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita tidak putus asa berdoa. Kita akan terus-menerus berdoa. Dan yang istimewanya, saya senang sekali untuk membicarakan kepada kita, menceritakan semula kepada kita
Dan kamu boleh membacanya di rumah kamu masing-masing. Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8 ini. Keseluruhan cerita ini begini. Adalah seorang hakim yang tidak benar. Hakim ini tidak takut akan Tuhan dan tidak hormat siapapun. Dan dia hakim di dalam satu kota itu. Tetapi di dalam kota itu juga hiduplah seorang janda. Nah, janda ini ada masalah dengan orang lain. Lalu janda ini diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Dan dia datang kepada hakim itu. Setiap hari dia datang kepada hakim itu dan dia berkata, belalah aku, belalah aku. Pada mulanya hakim ini tidak peduli. Dia tidak peduli dengan apa yang dialami oleh janda ini. Sehingga akhirnya hakim ini mengambil keputusan bahwa daripada ini saya ceritakan dengan cara saya sendiri dan kamu boleh membacanya sendiri juga di dalam Alkitab kamu masing-masing, di rumah kamu masing-masing. Oke, saya sambung cerita. Karena janda ini berulang alik datang kepada hakim ini dan meminta supaya dia dibela, dia keadilan memihak kepada dia. Akhirnya hakim ini berkata bahwa lebih baik saya membenarkan janda ini. Kalau tidak, dia akan menyusahkan saya. Yang sangat menariknya, Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat 7 hingga ayat 8, firman Tuhan berkata begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lalu Tuhan Yesus menyambung, dia berkata begini, dan dengar baik-baik, ini perlu kita garis bawahi. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Maksud siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan itu adalah orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepada Tuhan. Ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, jemaat Tuhan yang diberkati. Itulah makanya kita kena konsisten di dalam doa. Bagaimana supaya kita konsisten di dalam pertumbuhan iman kita secara pribadi? Bagaimana apa yang perlu saya buat supaya pertumbuhan iman saya konsisten? Yang perlu saya buat, saya kena konsisten dalam doa. Kenapa konsisten dalam doa? Dan dalam doa itu, doa bukan hanya kata-kata begitu saja. Berdoa bukan melontarkan kata-kata. Doa haruslah benar-benar disertai dengan iman. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan, kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, adakah dia akan mendapati iman di bumi? Nah, hari-hari ini terlalu banyak perkara yang membuat kita semakin tidak percaya, tidak yakin dengan doa kita. Kita berdoa supaya COVID-19 ini berlalu, sampai hari ini masih ada lagi berita-berita mengenai COVID-19. Dan kita berdoa untuk banyak perkara. Tetapi kadang-kadang kita jadi kecewa, kita jadi seperti sia-sia sebab kita tidak merasa ada jawaban Tuhan. Itu sebabnya perlu iman. Sangat perlu kita benar-benar beriman, percaya sungguh-sungguh. Beriman berarti tidak berbelah bahagi. Hati kamu benar-benar sebulat hati, tidak berbelah bahagi. Kamu yakin pasti bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Ini sangat diperlukan dalam hal berdoa. Saya mau memberitahu. Sebenarnya doa ini adalah terapi bagi jiwa kita. Doa adalah satu-satunya cara. Berdoa adalah salah satu cara bagaimana kita dapat menyegarkan jiwa kita. Kalau hati kita terganggu, pikiran kita terganggu, sangat baik untuk kita memberi waktu untuk menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Tenangkan dirimu, tenangkan hati, tenangkan pikiran Anda, dan panggil nama Tuhan di dalam doamu. Kamu akan mendapat ketenangan. Kalau kamu di dalam pergumulan, permasalahan, kamu tidak dapat tidur malam, dengar baik-baik. Cara satu-satunya adalah tenang, bertenang, dan berdoalah.
apabila kita bertenang dan kita berdoa, kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh, kita kena konsisten di dalam doa kita. Kita kena konsisten dalam hal berdoa. Nah, doa juga sebenarnya adalah satu perkara yang perlu saya buat dan perlu kita buat untuk menimbulkan hal-hal positif dalam diri kita. Kadang-kadang yang mau datang pada kita adalah perkara-perkara negatif. Bagaimana supaya semangat kita timbul lagi? Bagaimana supaya kita punya kekuatan, kita ada kekuatan yang baru? Dalam pengalaman saya adalah dalam doa. Saya berdoa dan meyakini sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menolong saya. Saya benar-benar merasa seperti apa yang saya yakini. Bila Anda berdoa, yakin pastilah bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Ada beberapa cabaran dalam doa, dan saya tahu ini mengapa banyak orang yang gagal dalam doa. Saya sendiri juga kadang-kadang gagal dalam doa, gagal konsisten dalam doa. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan untuk saya dan untuk kita semua. Pertama, masa. Kita selalu dikejar-kejar oleh waktu. Banyak perkara-perkara yang menuntut masa kita, menuntut kita punya waktu. Itu sebabnya masa menjadi satu cabaran dalam hal berdoa. Tetapi kita kena benar-benar memberi waktu untuk berdoa. Tidak peduli betapapun Anda sibuk. Sibuk sebenarnya bukan alasan. Di dalam kesibukan kita lah kita dapat menyerahkan kesibukan kita. Bukan semestinya berdoa itu harus kau duduk, harus kau bersujud. Tetapi berdoa itu ketika kita berjalan juga kita dapat memanggil nama Tuhan, mengingat Tuhan, dan membiarkan kuasa Tuhan menaungi dan menguasai kita seluruhnya. Dan ini perlu latihan, perlu dilatih hal ini. Ketika Anda memandu juga, jangan tutup mata kalau berdoa. Tidak semestinya berdoa itu harus menutup mata. Tapi ketika Anda memandu juga dan Anda mau memuji-muji Tuhan karena Anda mau cepat-cepat berjalan, ketika Anda berdoa, kamu boleh berdoa di dalam hati sambil membuka mata kamu dan memandu. Ataupun kalau kamu seorang diri, tidak ada orang lain, berdoalah dengan kuat-kuat, keluarkan suaramu. Berteriaklah kepada Tuhan di dalam kereta Anda. Tutup semua cermin kereta Anda, pasang ikon Anda, dan berdoalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu adalah cara-cara kita berdoa meskipun di dalam kesibukan. Ketika kita jam, jangan marah-marah dengan orang yang di depan. Apa dia orang buat ini? Dia orang memanggang kah? Begitu, janganlah marah-marah dengan orang yang di depan. Walaupun dalam keadaan jam, beri waktu, ambil masa itu untuk datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Beritahu Tuhan, luahkan isi hatimu pada Tuhan. Nah, kadang-kadang minat kita, hobi kita juga ini kadang-kadang membuat kita lalai dalam doa. Sudah petang, sepatutnya kita akan balik dan berdoa bersama dengan keluarga sebelum kita makan. Tetapi kita masih main badminton barangkali, atau kita masih lagi merambat di sungai, dan banyak aktiviti-aktiviti lain yang membuat hobi kita, yang membuat kita lalai berdoa. Kadang-kadang hobi kita membuat kita lalai berdoa. Sudah waktunya berdoa, kawan kamu invite kamu untuk main Free Fire, kadang-kadang PUBG, Mobile Legends, dan banyak game lagi yang membuat kita hilang waktu kepada Tuhan. Nah, ini kita kena tegas. Waktu untuk Tuhan kita kena beri, dan kita kena tegas dalam hal itu. Kadang-kadang kita juga kurang waktu karena terlalu banyak hal-hal, kerja-kerja kecil-kecil di rumah, balik dari office barangkali, kamu yang bekerja balik dari office, pekerjaan kamu kena siapkan itu ini untuk anak-anak, untuk suami, dan untuk keseluruhan keluarga, sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Tapi sekali lagi kita kena latih diri kita, waktu kita bekerja juga, waktu kita melakukan sesuatu pun kita boleh memanggil nama Tuhan, kita boleh berdoa dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ini kena berlatih sungguh-sungguh. Lalu saya memberitahu kepada kita, kalau kita berjaya dalam hal ini, kita sedang konsisten di dalam pertumbuhan iman kita. Sebaliknya, kalau kita gagal dalam hal doa,
iman kita sedang menurun. Bahayanya adalah iman kita akan mendapat penurunan kalau kita tidak konsisten di dalam doa kita. Begitu juga halnya dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Bahkan pertumbuhan kita sebagai gereja akan terganggu kalau doa kita tidak dapat konsisten dalam hal doa. Yang kedua, bagaimana supaya gereja kita konsisten dalam pertumbuhannya adalah kita kena konsisten dalam praktik firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, saya senang untuk membaca ayat ini begini. Jikalau, ini kata-kata Tuhan Yesus, semua kata-kata Tuhan Yesus yang saya ambil pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti syarat pertama bagaimana supaya doa kita itu dapat jawaban daripada Tuhan adalah, adakah kita konsisten dalam mengerjakan, melakukan, mempraktikkan firman Tuhan atau tidak? Nah, ini syaratnya. Kita kena konsisten, kita kena belajar konsisten dalam melakukan, mengerjakan firman. Setiap hari sebenarnya urusan kita setiap hari adalah mempraktikkan firman. Tidak peduli dimanapun Anda, di dalam gereja, dan ketika kamu mengikuti ibadah online seperti ini, kamu sedang diperlengkapi, kamu sedang diajar apa yang perlu kita buat untuk hari-hari di depan ini. Nah, setelah kamu mendengar firman Tuhan ini, yang perlu kita buat, yang perlu saya dan saudara lakukan adalah kita akan mengerjakan, melakukan, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Kita akan membiarkan firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Apabila firman Tuhan hidup di dalam kita, dia akan mengalir keluar dan kita dapat melakukannya, kita dapat mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kena konsisten dalam hal ini. Nah, urusan kita setiap hari itu mempraktikkan firman Tuhan. Ada beberapa cabaran kita dalam hal mempraktikkan firman. Dan antara lain cabaran-cabaran itu adalah hal-hal yang menyangkut perasaan. Kan di dalam dunia ini kita bergaul dengan banyak orang. Kadang-kadang perasaan kita tercuit ataupun terpancing dengan benda-benda ataupun komunikasi yang kurang tepat, komunikasi yang kurang membangun daripada rekan kita. Mungkin dia rekan sekerja kita, mungkin dia majikan kita, mungkin dia saudara kita, mungkin dia istri, mungkin dia anak-anak, mungkin dia suami kita. Kadang-kadang itu yang membuat hal-hal miscommunication ini yang membuat kita tercabar dalam hal mempraktikkan firman Tuhan. Setiap kali ada miscommunication ataupun salah paham dalam pertuturan itu, membuat emosi kita terganggu dan membuat kita tercabar dalam hal mengerjakan firman Tuhan, khususnya dalam hal mengasihi. Ini cabaran kita, anak-anak Tuhan yang diberkati. Cabaran-cabaran seperti ini sekali lagi merupakan wadah di mana kita sedang melakukan firman atau tidak. Cabaran-cabaran yang kita lalui ini merupakan ladang di mana itulah yang perlu kita urus dengan memakai firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Nah, jadi kalau kita berjaya, kalau kita konsisten di dalam firman Tuhan, konsisten menghidupi kebenaran firman, kita akan bertumbuh. Bila kita konsisten dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, saya yakin pasti rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, gereja kita bertumbuh. Sebab urusan kita setiap hari adalah melakukan kebenaran firman. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, kita dapat lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat yang sangat penting dalam hal pelayanan adalah berkata begini, 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang ku kasihi, berdirilah teguh,
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan itu adalah pelayanannya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, pertama-tama saya senang untuk mengajak kita tidak membatasi perkataan pelayanan. Ada orang-orang yang membatasi perkataan pelayanan itu hanya dengan pelayanan-pelayanan di gereja, seperti menyapu gereja, menyediakan refreshment, pemain musik, worship leader, singers, dan penyampai firman Tuhan, dan semua tugas-tugas lain yang berkaitan dengan gereja. Anak-anak Tuhan yang diberkati, dengar baik-baik. Ketika kamu mempraktikkan firman di tempat pekerjaan Anda, kamu sedang melayani Tuhan. Ketika kamu sedang menghidupi satu cara hidup, berdoa, dan melatih diri kita untuk berdoa dalam apapun situasi, kamu sedang melayani Tuhan. Nah, pelayanan-pelayanan yang kelihatan seperti yang saya sebutkan tadi, main musik, singers, penyampai firman, dan semua tugasan-tugasan yang ada di gereja, itu juga pelayanan. Dalam hal-hal yang kelihatan ini juga banyak orang yang tidak mampu konsisten. Saya mau mendorong kita, ayo, bagaimana kita dapat konsisten dalam hal-hal yang hanya saya dan Tuhan saja tahu. Padahal dalam hal-hal pelayanan yang semua orang lihat juga kita tidak dapat konsisten. Ini pertanyaan yang kita kena renungkan dalam diri kita. Kalau menjadi singers di gereja saja kita sudah tidak konsisten. Kadang-kadang datang rehearsal, kadang-kadang tidak datang. Bagaimana dengan hal-hal yang hanya bersifat kamu dan Tuhan saja yang tahu, seperti mempraktikkan firman setiap hari, sebab itu juga pelayanan. Oleh itu, anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita konsisten dalam melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kamu, konsistenlah dalam mengerjakan pelayanan itu. Dan ada orang yang suka pelayanan, dia hanya suka pelayanan pemain musik saja. Lalu kalau dia tidak ada pelayanan di gereja dia mau ke gereja B sebab ada kawan yang invite dia di situ dan memberi peluang dan bermain musik di situ. Ada orang yang mengejar hal itu. Itu juga bukan pelayanan. Itu entertainment. Tetapi yang kita mau adalah kita melayani Tuhan. Pelayanan adalah penyerahan kepada Tuhan. Pelayanan adalah pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan adalah pemberian diri kepada Tuhan. Pelayanan adalah kamu benar-benar memuliakan Tuhan dengan apa adanya kamu, dengan apapun kamu. Kamu setia di satu gereja, itu juga satu pelayanan. Nah, hari ini kita telah belajar bagaimana supaya gereja kita konsisten dalam pertumbuhannya. Yang pertama tadi adalah kita kena konsisten dalam doa. Apapun keadaan kamu, apapun situasi kamu, jangan gagal dalam berdoa. Berdoalah senantiasa. Sebab seperti perumpamaan yang sudah kita pelajari tadi, Tuhan akan mendengar orang-orang yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan akan menjawab apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon, apabila kita dekat dengan Tuhan. Sebab doa adalah intimasi kita kepada Tuhan. Doa adalah hubungan pribadi kita pada Tuhan. Doa adalah relationship with God. Doa adalah satu hubungan kita yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada cara lain yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan menurut saya, selain daripada kamu berdoa pada Tuhan. Selain itu, urusan kita setiap hari adalah mengerjakan firman, melakukan firman Tuhan. Kita kena konsisten dalam hal ini. Memang ada banyak cabaran, seperti yang sudah saya sebutkan sebentar tadi. Kadang-kadang juga kita dicabar oleh pergumulan kita, permasalahan kita, sehingga
pergumulan kita lebih besar daripada keinginan ataupun firman Tuhan yang pernah kita dengar. Itu sudah hilang semua, yang ada di pikiran kita hanya pergumulan, masalah yang kita ada. Tetapi kembali lagi saya mau mengingatkan kita, dalam situasi seperti itulah sebenarnya kita kena kembali kepada firman. Kita kena kembali kepada apa kata firman Tuhan dalam melalui hal itu. Kalau kamu lupa, kalau kamu bingung dalam hal itu, hubungi pastor kamu. Saya sedang mengalami pergumulan begini dan saya tidak tahu apa yang perlu saya buat, bantu saya. Lalu ada firman Tuhan yang akan mendorong Anda lagi. Begitu juga halnya dalam hal pelayanan. Semua yang sudah disebutkan dari awal tadi itu sebenarnya bercakap tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang kelihatan. Kalau kita tidak konsisten dalam pelayanan yang kelihatannya dipercayakan kepada kita, bagaimana mungkin kita dapat konsisten dalam pelayanan-pelayanan yang tidak kelihatan oleh orang lain, yang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu? Itu sangat-sangat pribadi untuk dijawab. Lalu pagi hari ini saya mau mendorong kita, kalau kamu semakin lemah dalam pelayanan Tuhan, kalau kamu hari-hari ini karena keadaan yang begini mencabar kita, PKP ini membuat kita semakin lemah, kita tidak ada persekutuan secara fisikal lagi, hanya melalui online. Kadang-kadang kamu lebih tertarik dengan drama Korea daripada mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Edwin Saidi. Kadang-kadang kamu lebih suka dengan beberapa game-game online daripada menyaksikan ataupun mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Edwin. Dengar baik-baik. Kita kena kembali kepada firman. Sebab kalau tidak, kita diambang bahaya. Dan kalau iblis sudah melakukan pekerjaannya, kita seakan hancur dan kita akan sadar. Kita bukan zaman kita sekarang ini, zaman yang bukan main-main lagi. Zaman kita sekarang ini, kita sudah berada di zaman akhir. Kita sedang menunggu akhir zaman. Apa bezanya? Bezanya adalah zaman akhir adalah zaman di mana saya dan kamu sedang berada. Tetapi akhir zaman itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan waktu itu ada pengangkatan. Itu yang perlu kita benar-benar hati-hati. Kalau kita teliti melihat tanda-tanda, jangan kata bahwa itu memang hal-hal begini memang sudah terjadi dulu lagi, begini memang sudah terjadi. Ini dia punya rentetan sejarah tentang sakit penyakit yang berbahaya. Ya, ada yang lebih bahaya yang pernah melanda dunia ini daripada apa yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kembali pada firman. Apa Tuhan kata? Ini tanda-tanda tentang zaman akhir. Ini tanda-tanda di akhir zaman nanti. Ini yang akan terjadi kata Tuhan. Lalu itu kita kena tangkap dan kita kena yakini bahwa ini sudah semakin menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu ini bukan hal yang main-main. Itu sebabnya konsistensi kita dalam iman kita kena benar-benar jaga. Dan saya mau memberitahu, iman itu bersifat pribadi. Rohani itu bersifat pribadi. Dia tidak bersangkutan dengan orang lain. Sebab saya tidak boleh membawa kamu masuk surga. Bahkan anak dan istri saya sendiri pun, iman saya tidak boleh membawa mereka masuk surga. Mereka kena beriman sendiri. Mereka kena percaya dan menerima Tuhan Yesus sendiri. Mereka kena konsisten dalam doa, konsisten dalam mempraktikkan firman, dan konsisten dalam melayani Tuhan. Kalau mereka benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, apabila kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan diperbaharui. Kalau ada di antara kamu yang sekarang juga sedang lemah, saya berdoa supaya kamu kembali dikuatkan oleh Tuhan. Kalau iman kamu hari ini sedang dalam keadaan lemah, saya berdoa supaya iman kamu dikuatkan. Kalau ada di antara kamu yang di dalam pergumulan dan masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya kamu dilepaskan daripada pergumulan masalah kamu. Sebab itu, anak-anak Tuhan yang diberkati, sebelum saya berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada pilihan lain selain daripada kita mau terus-menerus konsisten dalam hal-hal asas mengenai kehidupan kita dan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita tunduk kepala dan mari kita renungkan kebenaran firman yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Hari ini
kalau ada di antara kamu yang mau memberi persepuluhan, kembalikan persepuluhan Anda di nomor akun gereja yang ada dalam grup-grup WhatsApp kita. Dan untuk kamu yang memberi persembahan, seberapapun jumlahnya, saya mau berdoa supaya kamu diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Mari saya berdoa untuk kita. Bapa di surga, biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan. Untuk kesempatan ini ya Tuhan, saya berdoa supaya firman Tuhan yang sudah kami pelajari mengenai bagaimana supaya kami konsisten dalam pertumbuhan gereja kami, itu benar-benar mendarat dalam hati kami, dan kami dapat mempraktikkan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang memberi, berapapun jumlah yang diberi, itu bukan ukuran, tetapi ukurannya adalah hati kami yang benar-benar tulus berserah dan menyembah kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kalau kami mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan, itu mengingatkan kami bahwa kami percaya ada tangan Tuhan yang terlibat serta di dalam pekerjaan kami, membantu kami, menolong kami, dan melindungi kami. Kalau kami memberi pemberian persembahan, itu adalah pengucapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah beri kepada kami. Anak-anak Tuhan yang diberkati, kamu yang tidak dapat memberi juga, saya doakan supaya ekonomi kamu diberkati oleh Tuhan. Kamu mendapat pekerjaan yang baik, dan kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Di lain kesempatan, kamu akan dapat memberi dengan sukacita, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Sebelum itu jemaat-jemaat Tuhan, minggu depan kita akan belajar satu tema, yaitu hidup dalam kebenaran. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang tema ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.